Cacat produk adalah suatu hal yang biasa terjadi dengan produk pabrikan, mau itu otomotif, elektronik, atau apapun itu. Cacat produk dalam kategori massal bukanlah masalah besar, asalkan ada solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu recall. Kita ambil contoh di Kawasaki. Kawasaki pernah melakukan recall di motor Z250-nya pada tahun 2014. Motor naked Kawasaki ini terindikasi ada masalah di bagian suspensi belakang, dan pergantian dilakukan secara cuma-cuma alias gratis. Ditambah yang sebelumnya buatan Thailand sama Kawasaki diganti ke produk yang buatan Jepang. Jadi ini kayak upgrade cuma-cuma dari Kawasaki. Nice. Kemudian ada Yamaha yang melakukan recall untuk motor R25 dan MT25 produksian tahun 2014 sampai 2017. Jadi pressure plate AC dan oil pump AC dan front brake hose di R25 bermasalah. Jadi harus diganti semua. Dan sekali lagi, ini semua dilakukan cuma-cuma alias gratis tanpa babi bu bebo. Dan ini saya ngalamin sendiri sih recall ini. Sangat mudah dan nyaman, jadi saya nggak ada masalah kala itu. Tinggal duduk anteng di dealer sekitar 1 jam, motor aman dan nggak ada masalah lagi. Kemudian bukan R25 aja yang bermasalah, ada juga T-Max yang produksian tahun 2017 sampai 2018. Motor ini dilansir memiliki masalah di ECU dan komponen beltnya. Kemudian pada tahun 2020, Yamaha juga melakukan recall ke Frigo dan Aerox 155 karena ada masalah di tuas rem yang berkaitan dengan fungsi sinyal lampu rem belakang. Dan semuanya dilakukan secara gratis alias cuma-cuma, yang namanya juga recall kan. Kemudian selain Yamaha dan Kawasaki, ada juga nih pabrikan anak bawang yang berani tanggung jawab, yaitu Suzuki. Suzuki pernah juga melakukan recall pada tahun 2016, yang mana Suzuki merecall motor Suzuki Inazuma karena ada masalah di bagian switch rear brake. Selain Inazuma, Suzuki juga pernah bertanggung jawab atas produk Matic-nya, yang mana Suzuki melakukan recall ke Suzuki Next Production tahun 2017 sampai 2018. Motor tersebut harus di-recall karena terindikasi ada masalah di bagian crankshaft, generator rotor, switch klakson, dan starter switch. Banyak juga ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan Honda? Sayangnya tidak ada sejarahnya Honda melakukan recall. Pernah sih, tapi di mobil. Ingat gak kejadian Honda City keluaran tahun 2008 banyak yang kebakar gara-gara window switch-nya kalau kena air bisa konslet dan menyebabkan kebakar alias meledak. Untuk perihal tersebut Honda melakukan recall. Tapi ingat ya, Honda mobil berbeda dengan Honda motor. Logonya aja berbeda, yang berarti kantor yang mengelolanya pun berbeda. Di Honda motor ada AHM, di Honda mobil ada HPM. Nah, kita mau bahas AHM nih. Dalam sejarah cemerlangnya AHM di Indonesia, AHM tidak pernah melakukan recall. Pernah sih, cuman tidak terbuka. Misalnya gini nih, pada tahun 2022 AHM pernah melakukan recall ke motor Honda PCX 160 dan ADV 160. Dilansir, motor tersebut mengalami masalah di CVT yang bisa mengalami penurunan tenaga dan berisik di kemudian hari. Tapi jangan senang dulu nih, AHM melakukan recallnya secara diam-diam dan hanya untuk orang khusus aja yang bisa melakukan recall, alias yang mendapatkan undangan khusus dari AHM aja yang bisa melakukan recall. Unik banget ya. Jadi ya untung-untungan aja. Tapi ya kita nggak tahu sih dibalik alasan ini apa. Apakah yang di-recall dan disurati oleh AHM hanya motor-motor yang diproduksi di line tertentu atau bagaimana? Jadi mereka rasa nggak semua bermasalah. Kemudian selain kasus tersebut, pada tahun 2014 AHM juga pernah melakukan recall lah ya kasarnya untuk motor CB150R. Ini dilakukan karena ada masalah di bagian swing arm motor ini. Dan uniknya lagi nih, AHM menolak hal tersebut adalah recall. AHM menyebutnya dengan kata pemeriksaan atau langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup unik ya langkah AHM. Emang apa salahnya sih dengan kata recall? Apakah mereka takut brand image-nya rusak? Kalau menurut saya pribadi, jika ada kata recall, itu membuat suatu brand menjadi sosok brand yang sangat bertanggung jawab. Ya contohnya Suzuki. Yang kita tahu Suzuki penjualannya ya udah loyo, ada masalah lagi di motornya. Tapi mereka berani melakukan recall dan tidak berdalih. Dampaknya apa? Kita semua yakin dengan produksi Suzuki. Tapi ya walaupun tidak berpengaruh secara langsung kepada penjualan, tapi ya kita ngomongin di sini adalah brand image kan. Brand image Suzuki ya cukup oke sih dengan adanya recall tersebut. Ya itu sih opini saya pribadi. Dan sekali lagi nih, ini opini pribadi saya sendiri juga nih. Jika tiba-tiba ada berita Honda siap recall ISAF yang kearatan, AHM langsung menjadi produsen motor terbaik se-Indonesia karena berani merugi untuk mengusung tinggi keselamatan dan kenyamanan konsumennya. Dan harga jual motor second Honda pun akan naik kembali, dan penjualan Honda pun juga akan ikut bangkit kembali. Karena ya dikabarkan dengan kasus seperti ini, penjualan Honda turun 19%. Jadi untuk membalikan keadaan dan memboosting kembali penjualan, cuma butuh satu kata, yaitu recall. Ya memang sih AHM kalau mau recall jumlahnya gede banget, berbeda dengan Yamaha yang cuma puluhan ribu aja, Suzuki yang belasan ribu unit, dan Kawasaki yang ribuan unit aja. Tapi tetap aja, semua itu ya seharusnya sudah ada tanggung jawab dan budgetnya.
Jika Honda berhasil menjual jutaan unit setiap tahunnya, berarti Honda mempunyai uang yang lebih banyak daripada produsen lainnya. Ya, walaupun memang kalau recall, ya sekali lagi nih, mengganggu cash flow perusahaan secara signifikan. Tapi ya kalau brand image-nya mau naik, ya harus dilakukan mau nggak mau, karat ataupun yang belum karat. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kata recall membuat brand image menjadi buruk? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.